Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi integral. Apa sih itu integral? Nah, integral merupakan salah satu bagian dari matematika yang sangat penting di dalam masalah perhitungan. Nah, misalkan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Nah, teman-teman tahu nggak sih integral itu yang lambangnya kayak gini? Pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Leipzig dari Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, selain mendalami matematika, Leibniz ini ternyata mendalami pula bidang agama, filsafat, sejarah, hukum, politik, dan geologi. Wah, banyak banget ya. Nanti fotonya bakal muncul di sini. Nah, integral ini selain di bidang matematika, dapat digunakan juga di berbagai bidang lainnya, misalkan pada bidang fisika dan kedokteran. Nah, pada bidang fisika itu sendiri, integral itu digunakan untuk menghitung usaha yang dilakukan suatu gaya pada sebuah benda. Nah, kalau bidang kedokteran itu integral digunakan untuk menghitung luas permukaan tubuh yang akan diberi radiasi atau mendeteksi volume sel tumor atau kanker dalam tubuh pasien. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau operasi pengintegralan ini merupakan kebalikan dari operasi pendiferensialan. Nah, ini tuh pertama kali disadari oleh Isaac Newton. Nah, itu merupakan sedikit pengantar tentang apa sih itu integral. Nah, untuk bentuk integral itu sendiri, bentuknya itu integral fx dx, atau teman-teman bisa baca integral fx terhadap x. Nah, tadi yang dikatakan Isaac Newton kalau penintegralan itu merupakan kebalikan dari operasi pendiferensialan. Tapi untuk integral 2x dx ini tuh nggak sama dengan x kuadrat tambah 5. Tapi ini itu sama dengan x kuadrat tambah c. Nah, kok bisa ini tuh nggak sama dengan ini tetapi ini? Karena x kuadrat tambah 10 juga itu untuk turunannya sama saja dengan ini, teman-teman. Atau misalkan x kuadrat tambah 100 itu sama saja dengan yang ini. Makanya untuk integral 2x dx itu sama dengan x kuadrat tambah c. Nah, kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan beberapa soal tentang integral itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, teman-teman itu harus ketahui bahwa integral ax pangkat n dx itu diselesaikan dengan a dibagi jadi pangkatnya n ditambah 1 x n ditambah 1 tambah c. Ini ya teman-teman. Teman-teman harus ingat yang ini. Nah, kalau teman-teman udah ingat ini, kita lanjut ke contohnya. Nah, untuk nomor 1, integral dari 4x tambah 5 dx. Nah, ini yang paling dasar ya teman-teman. Kira-kira integral dari 4x tambah 5 dx adalah, jadi ini 4x, ingat ini x-nya pangkat 1, berarti kita kerjakan sesuai tahap dulu ya. 4 per n-nya itu 1 ya, jadi ini x pangkat 1, 1 tambah 1 x, 1 tambah 1 ditambah, nah ini 5 itu ada x-nya yaitu x pangkat 0 atau 1. Jadi 1 kali 5 itu 5 juga. Maka 5 dibagi, karena x-nya pangkat 0 maka 0 tambah 1. Jadi untuk 5 itu sama saja dengan 5x pangkat 0 ya teman-teman. Jadi n-nya itu 0 tambah 1 x 0 tambah 1 tambah c. Nah, maka jika kita selesaikan 1 tambah 1 itu 2, maka 4 bagi 2 itu 2
X pangkat 2 ditambah 5 dibagi 1 itu adalah 5 X tambah C. Jadi integral dari 4X tambah 5 dx itu adalah 2X kuadrat tambah 5X ditambah C. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang tanya kalau misalkan ini integral dx kok bisa hasilnya itu X? Karena di sini itu ada X pangkat 0 atau 1. Makanya jika kita selesaikan, di sini juga ada 1 ya. Jadi jika kita selesaikan 1 per 0 tambah 1, X 0 tambah 1 itu hasilnya kayak gini. Makanya integral dx itu hasilnya adalah X. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau misalkan terdapat konstanta, jika terdapat konstanta yang diintegralkan, maka cara mudahnya teman-teman langsung tambahin aja X di belakangnya. Jadi kalau 5 diintegralkan berarti 5X. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau konstanta yang diintegralkan, maka langsung saja tambahin X di belakangnya. Kalau misalkan kok bisa langsung X? Nah, ini penjelasannya. Karena konstanta itu terdapat X, tapi di sini itu X-nya itu berpangkat 0. Makanya langsung saja teman-teman tambahin X di belakangnya. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini sama saja dengan yang tadi, integral untuk X kuadrat ditambah 6X dikurang 3 dx. Nah, tentu saja teman-teman sudah ahli dong ya. Berarti ini X kuadrat itu jika kita integralkan, hasilnya adalah 1 per 3X pangkat 3 ditambah dengan ini 1, 6 bagi 2 itu adalah 3X kuadrat dikurang langsung saja 3X ditambah C. Jadi kayak gini ya bentuknya teman-teman untuk integral X kuadrat tambah 6X kurang 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 yang lumayan lebih kompleks. Nah, misalkan diminta mencari integral dari 2 per 5 X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dx. Nah, di sini kan koefisiennya kan pecahan ya. Maka teman-teman bisa selesaikan kayak tadi. 2 per 5 dibagi dengan 2 tambah 1 atau 3. Atau bisa kita tuliskan 2 per 5 dibagi 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2. Karena 1 tambah 1 ya. X kuadrat dikurang 10X. Jadi langsung saja kalau konstanta 10X ditambah C. Nah, maka di sini kan 3 ya. 3 itu sama saja dengan 3 per 1 teman-teman. Ingat kalau terdapat 2 per 5 dibagi dengan 3. Nah, 3 ini sama saja ada 1 di bawahnya teman-teman. Jadi kalau kita mau ubah menjadi perkalian, ini itu harus dinaikin ke sini dengan cara kita balik. Maka 2 per 5 dikali kita balik 1 per 3. Kayak gitu ya teman-teman. Sehingga untuk soal ini dapat kita tuliskan, ini kita hapus aja ya biar lebih simpel. Dapat kita tuliskan 2 per 5 dikali 1/3. Untuk penjelasannya tadi yang di sini ya. Maka jika kita kalikan 2 dikali 1 itu 2, 5 kali 3 itu adalah 15. X-nya hilang. X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 dikurang 10X ditambah dengan C. Nah, ini ya teman-teman untuk nomor 3. Nah, untuk tugas teman-teman deh di rumah, silahkan di komen ya jawabannya berapa untuk tugas teman-teman.
Silahkan mengerjakan integral dari ini deng 3/7 X pangkat 4 dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah 10X dx. Nah, untuk jawabannya teman-teman silakan tulis di komentar ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.